Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan membahas lagi tentang 4 usul Firaun untuk berkompromi. Kemarin kita udah 2 hari ini membicarakan tentang usul yang pertama kedua, sekarang kita membahas ketiga. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Para Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, memelihara kami, memimpin kami, melindungi kami, dan menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan kerja maut, roh mereka curah maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, roh arwah gentayangan, roh pengiriman, roh jahat, roh penguasa udara, roh jahat di udara, penghulu udara di udara, diikat patahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Pimpin kami Tuhan pada membahas Tuhan tentang kompromi firman yang ketiga ini. Biarlah urapan di tempat tinggi mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan mengurapi Bapak Ibu Saudara menyaksikan. Benar-benar Tuhan Yesus Kristus mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, berikan kami rema pada pelajaran malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, kita akan membahas tentang 4 usul Firaun untuk berkompromi yang ketiga sekarang ya, yaitu di Keluaran 10:8-11. Kita baca di Keluaran 10:8-11 ya. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu." Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi di sini yang ketiga adalah Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi para wanita dan anak-anak mereka tetap tinggal di Mesir. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Di sini waktu yang pertama kedua usulannya nggak berhasil, iblis memakai berbau kompromi ini dengan berusaha untuk menipu kita agar tetap membiarkan keluarga kita tetap duniawi. Jadi maksudnya supaya ada keluarga kita tetap duniawi. Saya mengenal banyak orang Kristen ya. Kalau misalnya orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan tuh berusaha untuk hidup saleh, tapi membiarkan anak-anak mereka tetap duniawi ya. Banyak itu. Hamba-hamba Tuhan membiarkan orang-orang anggota keluarganya dibiarkan hidup duniawi. Ya. Jadi orang-orang lainnya berusaha mendapatkan kesejahteraan yang bersifat duniawi bagi anak-anak mereka dengan mempertahankan kesejahteraan rohani mereka. Ini dia keliru. Pokoknya Firaun itu komprominya dunia. Ya, tidak mau dia untuk membiarkan kita ini bisa beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Komprominya kompromi dunia. Ya, jadi jangan membiarkan keluarga kita, walaupun kita sudah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, keluarga kita jangan biarkan mereka hidup duniawi ya. Mereka akan bisa binasa. Kita harus menyelamatkan keluarga kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Ajarkan kami Tuhan untuk memperhatikan keluarga kami. Jangan biarkan keluarga kami Tuhan masih duniawi. Dan biarlah kami Tuhan terus belajar untuk selalu mengadakan Tuhan, supaya hidup kami, pikiran, perbuatan kami tidak duniawi, tidak sombong, rohani. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini, berikan kami jurusan nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar dan bawah sadar kami dalam tidurnya kami. Tolak Roh Kudus menguasai, tolak roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan maut, rahmat dan kerja maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, dan berarti bersinggungan dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami juga mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Tolak kematian mendadak, tolak mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi kuasa gelap, diikat pada hancurkan kuasa dengan darah Yesus Tuhan.
Kami minta ampun segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini. Kami mau minta aku Iskuju dan anak kami dan bersama orang-orang yang menyaksikan program ini bersama keluarga anaknya, isi suami istri, dalam lindungan darah Allah dari Yesus Tuhan. Tolak sakit-sakitan, tolak segala roh jahat, kuasa iblis dan setan, roh kematian dunia orang mati dipatahkan kuasa dengan darah orang Allah, darah anak domba Allah dari Yesus Tuhan. Kami mohon Tuhan bungkus kami, sucikan kuduskan kami dengan darah Allah dari Yesus Tuhan, dan kami terus mau diberi Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin, 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 amin. Demikian, sampai jumpa besok yang keempat. Kita akan membahas tentang Piron besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.